Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Imam Mawardi MAG selaku dosen pembimbing filsafat pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Yang kami hormati pula rekan-rekan mahasiswa seangkatan dari program pasca sarjana UNIMA Universitas Muhammadiyah Magelang yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil dari pemahaman kami terkait dengan mazhab perennialisme dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Dan pada paparan ini saya Suprayitno dengan nomor induk mahasiswa 1904060055 akan mencoba mempresentasikan terkait dengan mazhab perennialisme dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Di dalam filsafat pendidikan Islam banyak sekali mazhab ataupun aliran yang mungkin bisa kita pelajari, dan salah satunya yang akan kita presentasikan adalah mazhab perennialisme. Mazhab perennialisme ini secara mendasar berasal dari kata perennial, yaitu bahasa Latin yang artinya adalah kekal. Kemudian dengan tambahan isme di belakangnya, maka kata perennial ini juga diartikan selain kekal, abadi, juga diartikan sebagai sesuatu yang berkelanjutan atau yang berarti abadi, atau yang dapat diartikan tiada akhir. Sedangkan kata isme yang disebut juga tambahan isme di belakang itu adalah menunjukkan bahwa sebagai sebuah paham atau aliran. Jika dilihat dari segi etimologis, maka perennialisme diartikan sebagai sebuah aliran yang menganut paham keabadian. Zakiah Darajat mengartikan bahwa perennialisme sebagai aliran atau paham kekekalan. Sementara di dalam bukunya Muzajin Arifin menyebutkan bahwa aliran perennialisme merupakan aliran filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal atau abadi. Mungkin perlu kita pahami bagaimana perkembangan aliran perennialisme dan tokoh-tokohnya di dunia barat. Perennialisme didirikan oleh Aristoteles yang kemudian didukung dengan dilanjutkan oleh Thomas Aquinas. Selanjutnya di dalam perkembangannya aliran perennialis juga didukung oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Di antaranya adalah Robert Maynard, Mortimer Adler. Berdasarkan hasil penelitian Hopkins, Hodgkin, perennialisme menggunakan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Plato dan juga prinsip-prinsip yang digunakan oleh Aristoteles yang mewakili peradaban Yunani kuno, serta prinsip Thomas Aquinas yang mewakili peradaban dari abad pertengahan. Jadi perkembangan aliran perennialisme ini berawal dari Aristoteles, dari realisme klasik yang menggunakan prinsip filsafat dari Plato dengan idealisme klasik,
yang kemudian dilanjutkan oleh Thomas Aquinas yang memadukan ajaran Aristoteles dengan ajaran gereja Katolik, sehingga banyak membawa pengaruh pada lingkungan gereja Katolik pada masa itu. Kemudian pandangan aliran perennialisme tentang pendidikan. Aliran perennialis ini mengungkapkan bahwa pendidikan yang di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan mengandung unsur kebenaran, dan kebenaran bersifat universal atau sama saja dimanapun adanya. Jadi seharusnya penyelenggaraan pendidikan sama saja dimanapun berada, menurut aliran perennialis ini, bahwa individu adalah makhluk rasional dan spiritual, sehingga penyelenggaraan pendidikan seharusnya menanamkan kebenaran universal sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk rasional dan spiritual. Nah, kemudian pandangan filsafat pendidikan Islam tentang pemikiran perennialisme. Pemikiran filsafat perennialisme lebih populer dari dunia barat, namun juga dikembangkan oleh filosof muslim dan ditemukan dalam filsafat pendidikan Islam. Meskipun demikian, pemikiran filosof muslim ini tentang perennialis pasti memiliki perbedaan dengan pemikiran filosofis dari barat, karena adalah tentunya perbedaan dasar dan pola pemikiran. Pemikiran filsafat perennial dalam pemikiran filosof muslim tentang bagaimana konsep kebenaran abadi atau hakiki. Dalam ajaran Islam, kebenaran hakiki hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam internalisasi kebenaran hakiki ini tidak hanya melibatkan latihan akal, tetapi juga menggunakan latihan intuisi, hati, dan juga qalb. Sehingga dalam pelaksanaan pendidikan Islam, kebenaran dapat diperoleh jika pendidikan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pandangan tentang potensi dasar atau fitrah Islamiyah. Dalam Islam, semua manusia dilahirkan membawa potensi dasar atau fitrah Islamiyah yang dapat dikembangkan secara Islamiyah pula. Potensi dasar ini dapat berkembang secara multi aspek, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian dari segi kurikulum, Islam berorientasi untuk mengembangkan potensi dasar yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang absolut. Nah, kemudian dari sisi kebenaran hakiki dan mutlak, dalam filsafat pendidikan Islam, kebenaran hakiki dan mutlak hanya bersumber dari ajaran Islam. Kemudian pemikiran filsafat Islam merupakan gabungan dari antara filsafat dan tasawuf, yaitu mengembangkan potensi intelektual dan potensi batiniah umat Islam, sehingga pendidikan Islam diupayakan mengintegrasikan kekuatan akal, nalar, diskursif, pengetahuan tentang pengalaman spiritual, dan kebijakan abadi. Maka kemudian pada presentasi ini bisa kami simpulkan bahwa konstruksi pemikiran perennialisme barat ke dalam filsafat pendidikan Islam memiliki persamaan secara konsep dasar dan memiliki perbedaan dalam praktek pelaksanaan pendidikannya. Hal ini dapat dilihat mulai dari tujuan, kemudian pandangan mengenai peserta didik, kurikulum, hingga pelaksanaan pembelajarannya. Dalam filsafat pendidikan Islam, semua konsep itu muaranya atau mengacu pada kebenaran yang hakiki.